Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Ayu dengan NIM 202101200049. Dan nama saya Ervina Destiny Zahra dengan NIM 202101200053. Kami dari program studi Teknik Elektro. Di mata kuliah Piranti dan Rangkaian Elektronika ini, kami akan menjelaskan tentang karakteristik transistor, cara kerjanya, dan lain sebagainya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuat simulasi rangkaian karakteristik transistor dan menjelaskannya, terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit materi tentang transistor dan juga karakteristik transistor. Nah, apakah teman-teman sudah tahu transistor itu apa? Jadi, transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki banyak fungsi. Komponen ini banyak digunakan dalam rangkaian elektronika seperti televisi, komputer, ponsel, power supply, amplifier, dan lain sebagainya. Fungsi utama transistor ada dua, yaitu sebagai saklar dan penguat arus. Yang pertama, fungsi sebagai saklar. Jadi, transistor dapat digunakan sebagai saklar karena transistor dapat mengatur bias dari satu transistor ke transistor lainnya, sehingga didapatkan hubungan singkat antara konektor dan emitor. Yang kedua, transistor sebagai penguat arus. Dapat digunakan sebagai penguat arus, transistor harus dibiaskan tegangannya pada basis secara kondensator agar emitor keluar dengan besar tegangan yang tepat. Selain itu, transistor berfungsi untuk penguat, pemutus, penyambung, stabilitas tegangan, serta modulasi. Cara kerja transistor yaitu ada beberapa tahapan nih. Yang pertama, saturasi. Jadi saat transistor bertindak sebagai short circuit sehingga arus mengalir bebas dari kolektor menuju ke emitor. Yang kedua, cut off. Jadi kondisi ini bertindak sebagai open circuit sehingga tidak ada arus yang mengalir dari konektor ke emitor. Yang ketiga, aktif atau forward aktif. Arus yang mengalir dari kolektor ke emitor berbanding lurus dengan arus yang mengalir ke basis. Lalu selanjutnya, reverse aktif. Pada kondisi ini, arus yang mengalir sebanding dengan arus basis, tapi mengalir secara terbalik sehingga arus mengalir dari emitor ke kolektor. Transistor memiliki 3 jenis kaki, yaitu yang pertama ada kaki emitor yang berfungsi untuk menghasilkan elektron atau muatan negatif. Yang kedua ada kaki kolektor atau C, ya lambangnya, yang berperan sebagai saluran bagi muatan negatif untuk keluar dari dalam transistor. Yang ketiga ada kaki basis atau B, yang berguna untuk mengatur arah gerak muatan negatif yang keluar dari transistor melalui kolektor. Ya, lalu kita masuk ke jenis-jenis transistor. Secara umum transistor digolongkan menjadi dua, yaitu transistor bipolar dan transistor efek Medan atau Violet effect transistor. Perbedaan antara keduanya terletak pada bias input atau outputnya. Transistor bipolar memerlukan arus untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan transistor FET hanya menggunakan tegangan saja. Transistor bipolar menggunakan muatan pembawa dan elektor, sedangkan transistor FET hanya memerlukan salah satunya saja. Pertama, ada transistor BJT ya. Jadi transistor ini adalah transistor yang prinsip kerjanya memerlukan perpindahan pembawa yaitu elektron di katup untuk mengisi kekurangan elektron atau lubang di kutub positif. Jenis-jenis transistor BJT ini yang pertama ada transistor NPN yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif. Yang kedua ada transistor PNP yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan pada terminal dasar untuk mengendalikan aliran arus dan
tegangan yang lebih besar dari emitor ke kolektor. Yang kedua ada transistor FET, yaitu ada transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Jenis-jenis dari transistor FET ini yang pertama ada Junction Field Effect Transistor atau JFET. Jadi adalah efek medan yang menggunakan penempatan atau junction PN bias terbalik sebagai isolator antara gerbang dan kanannya. JFET terdiri dari dua jenis, yaitu JFET kanan dan JFET kanal N. JFET terdiri dari 3 terminal, yaitu gate, branch, dan source. Lalu yang kedua ada MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Ini adalah transistor efek medan yang menggunakan silikon glikosida atau COS di antara gerbang gate dan kanalnya. Jadi MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET deflection, dan MOSFET ini juga terdiri dari dua jenis konfigurasi, yaitu MOSFET deflection dan MOSFET enhancement, yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET kanal P dan MOSFET kanal N. Yang ketiga dari jenis transistor FET ini ada UJT atau Unique Junction Transistor. Jadi jenis transistor ini digolongkan sebagai Field Effect Transistor karena pengoperasiannya yang menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Kali ini saya akan membuat simulasi karakteristik transistor. Komponen-komponen yang dibutuhkan yaitu yang pertama, kita membutuhkan resistor terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita membutuhkan transistor. Transistornya namanya BC547. BC547. Nah, oke. Selanjutnya kita membutuhkan DC. DC ada di sebelumnya kita keluarkan dulu ini resistornya. Resistor, kemudian transistornya di sini ya. Kita zoom dulu supaya kelihatan. BC57-nya sudah. Selanjutnya kita cari DC di generator. Keluarkan, simpan di sini. Sudah. Satu lagi simpan di atas. Sudah. Selanjutnya kita cari ground di terminal. Ground. Kita simpan di bawah transistor. Sudah. Selanjutnya kita sambungkan semua komponen.
Jika sudah, kita ubah nama dari DC kiri, ubah namanya jadi IB. Selanjutnya, checklist current source. Oke, nah yang DC bagian atas kita ubah jadi VCE. Oke. Selanjutnya kita probe mode. Cari probe mode. Nah, tegangannya yang current, kemudian simpan di sini. Selanjutnya kita rotate terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita ubah namanya menjadi IC. Oke. Selanjutnya ke grab mode. Transfer. Kita buat di sini. Nah, sudah. Selanjutnya klik kiri. Kita ubah grab titelnya menjadi IC VCE. Selanjutnya source satunya ubah ke VCE. Terus source 2-nya ubah ke IB. Stop value-nya jadi 12. Yang stop value 1, yang stop value 2 jadi 100. Selanjutnya, oke. Kemudian klik kanan, kita cari addresses. Selanjutnya ubah namanya jadi IC. Probe P1-nya ubah jadi IC. Kemudian oke. Selanjutnya klik kanan lagi, simulate grab. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari kurva tersebut. Dari kurva ini, jadi bagian ini adalah daerah saturasi di mana dioda emitter diberi pertegangan maju, begitu pula dengan dioda kolektor. Akibatnya, arus kolektor IC akan mencapai hasil maksimum tanpa bergantung pada arus basis IB dan beta DC. Hal ini menyebabkan transistor menjadi komponen yang tidak dapat dikendalikan. Untuk menghindari daerah ini, dioda kolektor harus diberi pertegangan mundur dengan tegangan melebihi PCA saturasi, yaitu tegangan yang menyebabkan dioda kolektor saturasi. Sedangkan bagian ini adalah daerah aktif di mana dioda emitter diberi tegangan maju, sedangkan dioda kolektor diberi tegangan mundur. Sedangkan bagian ini adalah daerah cut off di mana dioda emitter diberi tegangan mundur. Akibatnya tidak terjadi penggerakan elektron sehingga arus basis IB sama dengan 0, di mana arus kolektor IC sama dengan 0 atau disebut ICEO, artinya arus elektron ke emitter dan
harga arus basi sama dengan 0.